wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap belajar kita? Semangat. Oke, sebelum belajar mari kita sama-sama baca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, ketua kelas yang pimpin doa. Teman-teman bersiap. Siap. Sebelum belajar mari kita membaca doa. Absen dulu ya. Kelompok 1 semua hadir. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ada yang nggak hadir? Siapa? Nggak ada surat kan? Baik, sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, coba Bapak harapkan semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelum kita lanjut ke video, ya, Bapak mau bertanya kepada kalian dulu. Di sini semuanya pernah kan membantu orang tua? Membantu orang tua di dapur, memasak mie, menyayur makanan, dan lain-lain. Pernah semuanya? Coba mau tanya, coba di sini siapa yang tahu langkah-langkah cara memasak mie instan? Saya Kak. Coba berdiri. Langkah-langkah cara membuat mie. Sediakan bahan dan alat-alatnya. Isi panci dengan air. Hidupkan kompor gas lalu rebus air di dalam panci tersebut sampai mendidih. Buka buku mie instan lalu masukkan ke dalam air yang mendidih sampai lentur. Setelah itu letakkan mie instan yang telah dicelup dalam air ke dalam mangkuk. Lalu campur dengan bumbu yang tersedia di dalam kemasan mie instan. Mie instan jadi disantap. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Pan. Ini adalah langkah-langkahnya, langkah-langkah memasak mie instan. Kita sediakan dulu apanya? Panci. Bahan-bahannya dulu. Ada panci, ada minyak, ada mangkuknya. Pertama tadi pancinya di siapa? Air, baru diaturkan di atas kompor. Kompornya dihidupkan apa tidak? Dihidupkan sampai agak mendidih, baru dimasukkan minyak. Kita seluruh terlebih dahulu. Agar apa? Agar zat pengawetnya itu bisa hilang. Setelah itu kita tuangkan yang kurang tadi ke dalam mangkuk dan dicampur dengan bumbu-bumbu yang ada di tempat tadi. Diaduk-aduk, baru siap deh mie instan untuk disantap. Yang dimakan apanya? Mangkuknya atau kambingnya? Jangan lupa pakai sendok dan cuci. Kalau pakai sendok tetap cuci tangan. Nah itu dia. Bapak akan langsung aja masuk ke
demi kecerdasan artifisial. Dan tema yang akan kita bahas adalah berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian bisa lihat ke depan. Pengenalan computational thinking. Kita akan belajar tentang computational. Tapi sebelum itu, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Anda bacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan benar. 2. Menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membuat berpikir komputasional. 3. Menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, itu dia tujuan pembelajaran kita ada 3, yaitu menjelaskan pengertian berpikir komputasional, menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari, serta menyusun langkah-langkah sederhana. Nah, di sini Bapak sudah sediakan video pembelajarannya. Bapak tidak berbicara panjang lebar, kan hanya untuk menyimak saja, melihat video ini dan dengarkan dengan fokus. Sudah bisa mendengarkan? Bisa. Sebelum kita lanjut lagi ke materi kita, Bapak ingin mengecek keselamatan belajar kalian. Coba fokus kelas 6. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Di sini Bapak menyediakan 2 lembar kerja yang berbeda. Di sini kita ada 4 kelompok, jadi 2 kelompok beda. Yang satu langkah-langkah menyikat gigi, yang kedua langkah-langkah mencuci tangan. Di sini gambar-gambarnya sudah ada. Nanti kalau kalian potong-potong, ya kan, potong mana yang urutannya sesuai. Misalnya sikat gigi, kumur-kumur dulu kah, atau langsung sikat tidak pakai odol? Nah, atau yang mana dia? Tidak. Gunting, tempelkan sesuai urutan yang Bapak buat, tinggal nempelkan. Nanti setelah
itu setiap kelompok semuanya maju ke depan menyampaikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Paham? Paham. Ya. Iya, nama kelompok, anggota kelompoknya di sini. Buat aja sini nama kelompoknya. Kelompok 1 buat namanya tidak usah. Paham? Paham. Kelompok 1 sikat gigi. Diambil. Kelompok 2 perwakilannya sini deh diambil. Kelompok 2 cuci tangan. Kelompok 3 sikat gigi ambil. Kelompok 4 cuci tangan. Gunting lemnya. Gunting lemnya. Yuk, langsung kerja, langsung kerja. Ya, langsung gunting terus. Lemnya ada yang habis itu. Jadi putar. Ada yang habis? Coba bisa. Putar. Ini bisa. Bisa, Pak. Habis. Siap. Habis nggak? Itu kelompok 4. Gunting sesuai dengan garis-garis yang Bapak kasih itu. Bukan permukaan juga. Duduknya. Itu senyum gigi yang bersih. Enggak, ini yang kedua. Ya. Aku ajeng gini sikit ini berendah ini dia paduan kedua udah makinan Pak
Boleh gunting aja dulu. Kan kau bilang boleh atas dulu bawah dulu. Siap-siap semua kan? Oke, kalau udah siap semua, kita mulai dari kelompok mana dulu yang bersedia ke depan? Empat. Oke, empat. Depan. Yes. Sini aja. Nah, yang lain dengarkan kawannya menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Daru. Langkah mencuci tangan. 4B. Basahi tangan dengan air. 4B. Aplikasikan sabun ke seluruh tangan. Gosok kedua telapak tangan dengan cairan. Fokus pada area yang kurang dari. Bilas tangan dengan air mengalir. Lalu keringkan tangan. Sekarang demikianlah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berapa bersedia? Satu. Oke, satu dekat. Awas yang di sini. Betul. Yang kuat Pino. Kemarin kelompok keempat. Kelompok 4. Ya, mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Vino. Langkah-langkah menyikat gigi. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2. Sikat permukaan gigi atas. 3. Sikat permukaan gigi bawah. 4. Sikat dengan gerakan naik turun. 5. Gunakan gerakan memutar. 6. Bersihkan bagian lidah. 7. Berkumur dengan air. 8. Nikmati senyum gigi bersih. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok 3. Ya. Oke, mulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rama. 1. Bahasa
Basahi tangan dengan air bersih. 2. Aplikasikan sabun ke seluruh tangan. 3. Gosok kedua telapak tangan dengan erat. 4. Fokus pada area sela jari. 5. Bilas tangan dengan air mengalir. 6. Lalu keringkan tangan dengan antian sekarang bersih. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kelompok 3. Udah, mulai. Jangan repotnya, Pak. Jangan dimain-main nih kalau apa. Ini nggak nampak. Udah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Afif. Langkah-langkah menyikat gigi. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2. Sikat permukaan gigi bagian atas. 3. Sikat permukaan gigi bawah. 4. Bersihkan bagian lidah. 5. Gunakan gerakan memutar. 6. Sikat dengan gerakan naik turun. 7. Berkumur dengan air. 8. Nikmati senyum gigi yang bersih. Itulah hasil diskusi kami. Sudahi wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, dari semua kelompok, 2 kelompok sikat gigi, 2 kelompok lagi mencuci tangan. Semuanya udah hampir betul. Ada yang salah, urutannya juga udah mulai betul. Jadi Bapak jelaskan kembali. Biar kalian paham. Yang pertama, langkah-langkah sikat gigi di kelompok 3 dan kelompok 1 tadi. Antara kelompok 3 dan kelompok 1 ini udah hampir sama. Oke. Langkah-langkah sikat gigi yang pertama yaitu Ambil pasta gigi. iya, kita ambil dulu pasta giginya dan sikat giginya, baru dituangkan ya, terus disikat gigi, baru kita gosok di bagian atas, baru bawah, baru depannya, baru atas ke bawah, baru lidahnya kan, baru kumur-kumur, tring, jadilah gigi yang putih bersih. Itu dia langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkah cuci tangan yang benar, ini antara kelompok 2 dan kelompok 4 tadi ya. Kelompok 2 dan kelompok 4 ini juga sama. Yang pertama yaitu basahi tangan dengan air, baru kita pakai apa? Sabun. Baru pucak-pucak tangannya gini dulu, ya betul? Baru punggungnya dia gantian. Lalu setelah itu sudah semuanya merata, cuci lagi pakai apa? Bilas pakai air sampai sabunnya hilang, baru kita keringkan menggunakan kain lap. Nah, itu dia. Oke, ini dari kelompok 1 dan kelompok 4 sudah bagus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Dialihkan dulu sebelum Bapak kasih tugas selanjutnya. Coba semuanya berdiri dulu. Dialihkan sebentar. Semuanya bergerak ya. Semuanya bergerak. Kita
5, 4, 5, Putar lagi. Balik. Oke, tepuk tangan. Santai sudah. Nah, setelah itu Bapak kasih tugas mandiri. Ya. Sendiri-sendiri mau ngisi nih. Dibuat nama kalian sama kelasnya. Ya, kelasnya di sini aja. Nama di sini. Ya, kan ada tulisnya. Lagi. Yes. Itu urutannya 1, 2, 3 ya. Yes. Ada yang mendapat? Sudah. Dibuat situ nama kalian dulu, kelasnya kelas 6. Di situ cara membuat jus mangga. Berikut ini langkah-langkah membuat jus mangga. Kalian disuruh urutkan. Itu masih kosong. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Diurutkan ya. Mana yang pertama, mana yang kedua, ketiga, keempat. Sampai ke 6. Di lingkaran itu diurutkan. Misalnya pertama apa itu? Bapak kasih waktunya sekitar 5 menit. Baru pertanyaan kedua itu, menurutmu apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat jus mangga? Alat bahannya apa? Pisau, blender. Yang ketiga, apa yang terjadi apabila ketika membuat jus mangga tidak sesuai dengan urutannya? Udah, sini. Ya, kelompok 3. Oke, semuanya selesai. Biar Bapak jelaskan dulu lagi. Cara membuat jus mangga yang benar, yaitu langkah-langkah yang pertama adalah kupas mangga dan potong-potong buahnya. Lalu setelah itu masukkan potongan mangga ke dalam mana? Lalu dicampur dengan air, ya kan? Dan gula pasir ke dalam blender tersebut. Tambahkan lagi kalau kalian mau dingin, es batu itu. Lalu semuanya di blender sampai tercampur. Setelah itu sediakan ke tempat.
sekarang baru semangga bisa dinikmati. Nah, pertanyaan kedua, menurutmu apa saja alat bahannya? Jelas, harus ada apanya dulu? Mangganya dulu. Mangganya ada mangganya, ada blendernya, ada pisaunya, ada airnya, ada gula pasirnya, ada es batunya, ada gelasnya. Ada. Lalu yang ketiga, apa sih yang akan terjadi apabila ketika membuat semangga tidak sesuai dengan urutannya? Ya, mungkin tak berhasil atau rasanya itu mungkin berbeda-beda. Jangan nanti dimasukkan biji mangganya juga. Ya, baru kalian lupa masukkan gulanya, maka jadi semangganya bukan manis. Baik. Jangan kulitnya dimasukkan. Ya. Oke. Bapak rasa udah cukup dari semua. Coba semuanya lihat ke depan. Jadi berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita dapat memecahkan masalah. Ya, bis. Kita dapat memecahkan masalah dengan cara terstruktur seperti komputer. Terus ada pertanyaan lagi, apa sih manfaat berpikir teratur itu? Apa sih manfaat berpikir teratur? Ini dia. Jadi kita dapat membuat keputusan itu lebih bijaksana, menyelesaikan masalahnya lebih efektif, lebih rapi, lebih teratur, tersusun dia. Lalu, kenapa komputer perlu instruksi yang jelas? Agar apa? Kenapa komputer itu dia memerlukan instruksi yang jelas? Contoh yang Bapak kasih di sini. Kenapa? Dia bisa menjawab itu. Apa jawaban dia? Karena komputer itu dia bukan seperti kita yang bisa berpikir. Dia perlu kita program dulu. Apa yang kita mau di komputer itu bisa muncul seperti ini. Contoh, kalian buat langkah-langkah membuat semangga. Nanti dia memberikan semuanya kan. Tapi kita instruksikan dulu, kita arahkan dulu apa yang kita mau. Coba kalau kita bicara gini aja, atau kita diam aja, bisa dia berpikir? Tidak bisa. Kita play. Kalau kita bicara aja bisa. Bisa pakai yang mikrofon ini. Apa yang kita minta? Nampak ini dia? Dari handphone juga bisa. Bisa. Makanya AI ini sangat canggih, bisa melebihi kita. Dia bisa tahu apa yang kita tidak tahu. Kita bisa pergi jauh ke luar negeri, tapi badan kita di sini. Bagaimana dengan cara? Ya, komputer ini AI ini. Saya ingin ke Jepang, muncul di suasana di Jepang. Saya ingin kemana lagi? Melihat Piala Dunia nanti. Muncul di sini semua. Tapi kita instruksikan terlebih dahulu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk kedepannya, kalian itu belajarnya harus lebih semangat. Kalau masalah AI ini, masalah handphone, gadget, kedepannya kalian harus bisa menggunakannya secara bijaksana. Karena di AI ini dampaknya ada yang positif dan negatif. Kita ambil yang mana? Positif. Nah, yang negatifnya tidak usah kita tiru. Seperti yang Bapak bilang kemarin itu ya. Tidak usah ditiru yang buruk-buruk. Yang baiknya kita ambil. Jangan kan balik, ya apa? Jangan yang buruknya kita tiru, yang baiknya kita tinggalkan. Itu tidak boleh. Kita ambil yang baik-baiknya saja. Nah, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kedepannya kita akan mempelajari materi yang lain. Bapak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.